Jadi kalau dibilang, aduh takdir saya sih jelek, enggak. Salah, dia nggak ngerti takdirnya. Dia nggak ketemu takdirnya. Nggak ada takdir jelek. Semua takdir bagus. Gitu. Nggak mungkin kita nyusun rencana buat diri sendiri buruk. Nggak, sama sekali nggak mungkin. So, percaya sama saya, takdir kamu bagus. Tinggal kita temukan aja. Gitu, baik. Jadi gini, Tuhan kasih petunjuk. Oke ya, ingat-ingat nih Hamzah. Selanjutnya kamu harus temukan takdir kamu. Kalau kamu lupa, aku kasih tahu nih. Aku tempel, ya. Aku letakkan semuanya di tubuh kamu. Ya. Jadi tubuh kamu itu pun sebenarnya adalah kode takdir. Tubuh yang kamu pilih kode takdir. Wajah yang kamu pilih itu kode takdir. Kenapa saya jadi parenting? Kenapa saya jadi guru? Kenapa saya jadi konselor? Ya karena saya dulu memilih wajahnya konselor, bukan wajahnya Brad Pitt. Ya, jadilah saya sebagai konselor. Nah, kamu juga seperti itu. Kata Tuhan gini, takdir pertama kamu bisa temukan dengan membaca kode-kode fisik tubuhmu. Fisik tubuhmu. Fisik tubuhmu itu petunjuk menuju takdirmu. Ya, jadi kamu sendiri yang memilih. Karena kamu ingin berprofesi ini, ngejalanin ini, maka fisiknya perlu yang kayak begini supaya mendukung. Yang kedua, sifat-sifat bawaan lahir kamu. Berapa bersaudara, Hamzah? Berdua saja. Berdua. Kamu adik atau kakak? Adik. Adik. Menurut kamu sama nggak sifat bawaan lahirnya sama kakak? Beda ya. Beda. Kenapa beda? Padahal orang tuanya sekandung. Karena biar variatif. Karena tubuh kamu, sifat bawaan lahir kamu itu adalah petunjuk bagi karir dan profesi kamu. Jadi nggak mungkin sama, karena profesinya beda-beda. Itu. Terus yang terakhir adalah, nih Hamzah, kalau kamu mau tahu takdir kamu arahnya kemana, aku akan letakkan di hati kamu. Di hati kamu, ingat ya, di hati, di perasaan kamu. Maka kalau ingin mencari petunjuk takdir, tanyalah perasaanmu, jangan tanya akalmu. Kalau kamu tanya akalmu akan tersesat. Misalnya pilih jurusan sekolah. Kalau dulu ayah sukanya sih sebenarnya psikologi. Tapi zaman ayah dulu psikologi itu profesinya nggak jelas. Zaman ayah dulu orang pergi ke psikolog itu kalau ada kelainan kejiwaan. Beda dengan zaman sekarang, dikit-dikit orang ke psikolog, dikit-dikit ke psikolog. Jadi kebayang waktu itu kalau sekolah psikologi nanti profesinya apa ya? Paling di rumah sakit jiwa. Nah, itu kan perasaannya senangnya ke sana, tapi akalnya nggak begitu. Akalnya bilang, jangan pilih itu. Nanti cari kerja sulit, penghasilannya dari mana? Akhirnya apa yang ayah ambil jurusannya adalah akunting, ekonomi. Oke, tersasar. Ujung-ujungnya ketika berusaha menemukan kembali takdirnya, ya sudah balik lagi ke psikologi. Tapi udah terlanjur nyasar. Ya nggak apa-apa, ini buat pelajaran gitu. Karena kamu kan nanti mau bantu orang konseling, jadi nyasar dulu lah biar tahu rasanya nyasar. Itu. Oke. Jadi hati. Nanti kita cari ini tiga. Sendiri. Kenapa? Iya, biar ada pengalaman sendiri juga. Iya, betul. Pengalaman sendiri, jadi bukan kata orang. Nah, jadi hari ini kita akan cari tiga hal itu ya, Hamzah ya. Nah, wajah adalah peta. Jadi wajah kita nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena peta itu nggak ada yang lebih bagus dari yang lain. Misalnya peta Jakarta lebih hebat dari Surabaya. Enggak ya, peta ya petunjuk aja. Tidak ada yang lebih bagus. Gitu. Jadi peta kamu dari wajah ya. Nah, rambut kamu disisir rapi. Ini kesenangan atau hanya kebetulan? Emang kamu
kebetulan kalau saat ini Biasanya biasanya saya potong nggak sebagus, nggak tahu ini bagus atau tapi maksudnya nggak serapi saya itu ya? iya biasanya saya di tempat murah. Nah kemarin saya potong ulang di tempat yang rada lebih mahal, terus hasilnya lebih rapi. Mana yang Jadi kamu lebih suka? yang lebih mahal kayaknya deh. Oke, lebih suka yang sekarang berarti ya? Iya, kalau Hmm. ininya juga lebih tipis gitu, lebih teratur lah. Tarikannya lebih bagus ya. Ah, Mm-mm. Kalau nanti kamu hairstyling lagi ya, menata rambut lagi, pilih yang sekarang apa yang sebelumnya? pilih yang sekarang sih. Oke, berarti kamu puas ya dengan Iya, model ini ya. benar. Oke, kalau memang kamu puas dengan model ini ya, itu ada dua petunjuk profesi yang mengarah ke profesi. Paling nggak petunjuk dasar deh, bahwa kamu termasuk orang yang apik satu ya. Yang kedua, kamu dendis, suka yang cocok-cocok. Ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Jadi bukan cowok yang sembarangan. Gitu ya. Terus berikutnya, kamu juga nanti kalau punya uang suka yang agak-agak branded. Gitu. Terus kamu juga punya lifestyle tertentu. Jadi hidupnya enggak ngasal. Terus dari wajah kamu, ya kamu orang yang suka menganalisa, suka mengamati. Ya, kamu nggak cepat ngambil kesimpulan. Dari face kamu juga orang yang nggak terlalu cepat akrab. Kamu perlu waktu lama untuk bisa dekat sama seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, jadi seringkali orang anggap kamu sombong di awal-awal. Tapi setelah kenal, tahu bahwa kamu bukan sombong. Kamu memang lebih cenderung diam kalau nggak perlu ngomong. Gitu. Itu kata wajahnya ya. Jadi kamu adalah orang yang ya ngomong kalau perlu aja. Ngomong kalau ditanya. Bahkan ditanya juga nggak panjang-panjang jawabannya. Oke, jelas ya. Nah, biasanya pasangan yang dijodohkan atau yang cocok dengan profesi kamu adalah yang sedikit agak rame, agak supel, ya, kemudian suka bergaul, ya, kemudian agak suka-suka memaksa, gitu, agak suka-suka banyak ide, pengen ke sana, pengen ke sini. Nah, orang yang membuat hidup kamu lebih berwarna. Orang yang aktif, banyak usulan, banyak ide dan sebagainya. Entah kenapa kok kamu rasanya cocok sama tipe yang seperti ini. Jadi seperti hidup ini lebih penuh warna dan semangat. Kira-kira begitu nggak, cewek kamu? Iya, kalau sekarang dia lagi mengarah ke sana sih. Dia Oke, dulu lumayan pendiam juga kayak saya. oke, baik, baik. Tapi di sisi lain, sebenarnya kamu lucu nih, lucu ada lucunya, ada kontradiktif. Di satu sisi kamu menginginkan yang seperti itu, di lain sisi kamu punya ketakutan. Gitu, ketakutan bahwa oh nanti kalau terlalu ini jadi begini gitu, kalau terlalu itu jadi begitu, rasanya gitu nggak? Emang kalau selama ini masalah kecocokan itu sama pacar yang sekarang emang masih ini sih, masih banyak ketidakcocokan dalam artian bukan tidak kecocokan secara fisik atau apa ya, tapi kayak mungkin dari segi visi misinya dan lain-lainnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu proses belajar nanti. Nanti kamu akan diberi petunjuk sama Tuhan apakah dia atau bukan. Iya benar. Kamu harus peka tuh, yang penting profesi sendiri dulu. Kalau udah profesi sendiri selesai, baru nanti kita cari pasangan yang pas, karena dia akan support sama profesi kita. Nah, kamu menyukai hal-hal yang cenderung lebih serius ya, lebih teratur, lebih tertata ya. Kemudian meskipun kamu suka trekking, suka alam, tapi sebenarnya
Kamu lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang tidak di luar ruangan. Gitu. Yang cenderung dalam kantor, gitu. Yang cenderung dalam ruangan. Meskipun kamu suka traveling. Gitu. Ya, kira-kira kayak gitu gambarannya. Itu dari fisik. Nah, kemudian eh dari sifat, ya, dari sifat bawaan lahir. Sifat bawaan lahir kamu itu betul-betul, kalau menurut saya ya, kamu adalah orang yang suka dengan rencana. Segala sesuatunya harus terencana, nggak dadakan. Jadi kalau mau beli apa, dilihat dulu, ya banding-banding dulu, dianalisa dulu, diatur budgetnya, baru beli. Iya. Gitu. Jadi jarang kamu membeli barang itu dadakan, spontan. Seperti itu. Bahkan kamu termasuk cowok yang orientasinya pada biaya. Kira-kira harga segini worth it nggak nih? Pantas nggak nih? Gitu. Jadi nggak main asal. Oh, yang penting branded, nggak. Kamu pasti timbang-timbang ini. Ya kayak gitu. Orientasinya ke budget, terus terencana, suka keteraturan. Cenderung kalau dari bawaan lahirnya sih kamu orang yang suka tepat waktu, gitu, tepat janji, dan paling kesel kalau dibohongin misalnya, atau janji nggak ditepatin. Kira-kira seperti itu, Amza. Nanti kita coba lihat detailnya lagi ya. Nah, nanti dari situ itu yang disebut namanya area profesi. Jadi tubuh kita sama sifat kita itu memberi petunjuk, oh areanya di sini nih, wilayahnya. Gitu. Tempat bermain kita di sini. Nah, tinggal hati kita akan membawa atau memberikan petunjuk, mainnya main apa nih kalau tempatnya di sini. Gitu. Nah, nanti kita cocokkan. Kalau itu cocok, nah kita mulai menyusun rencana kerja namanya. So, yuk kita coba cocokkan antara casing ya, tubuh atau fisik dengan sifat bawaan lahir. Nih Amza. Kalau itu disebut peta, maka peta tubuh itu ibaratnya seperti Google. Pernah pakai peta Google nggak? Google Map? Pernah, sering. Oke. Tahu ada peta Waze? 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 Tahu. Kenapa ada peta Google juga ada peta Waze? Beda beda desainnya aja. Beda desain. Kadang-kadang yang Google juga sering nyasar. Nyasar ya. Ya, Waze ya agak sedikit lebih nggak nyasar deh daripada Google. Nah, kenapa kita perlu dua peta? Kenapa Tuhan letakkan dua peta? Untuk ngecek ini peta mana yang lebih akurat kira-kira nih, atau jauh nggak bedanya. Kalau tujuannya sih sama, nyampainya pasti sama tuh. Waze ke sana, kita set alamatnya, Google juga ke sana, cuma rutenya sering berbeda mereka. Google bilang belok kiri, Waze bilang lurus. Oke. Nah, jadi kita lihat harusnya profil fisik dan wajah kamu tidak berbeda dengan profil sifat-sifat, karena itu dua peta yang sama. Makanya kita coba cek ya. Nih, saya mau share nih. Share screen. Kelihatan nggak ini? Ada gambar kotak 4. Ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Coba tolong sebutkan warna yang pojok kiri atas itu warna apa? Ungu. Ungu. Sebelah kanannya warna apa? Ungu atau pink? Sebelah kanan. Itu ungu yang pertama. Pertama ungu. Yang kedua sebelah kanannya dia. Kanannya kuning krem. Nah, kuning krem. Bawahnya kuning krem apa? Hijau ya? Hijau. Kiri biru muda. Oke, baik. Di sini ada 4 kuadran, 4 kotak.
di dalam masing-masing kotak itu ada sifat-sifat bawaan lahir kita. Di sebelah kiri ada kekuatan, sebelah kanan ada kekurangan atau kelemahan. Sepasang. Tiap orang pasti punya sepasang ini. Dan dia menyebar di 4 warna. Artinya apa? Setiap manusia pasti punya sifat-sifat di masing warna ini. Cuma ada warna khusus yang dominan. Ada warna khusus yang dominan. Warna yang paling dominan menurut wajah kamu, Amza, adalah warna hijau. Menurut wajah nih, nanti kita cocokin. Benar nggak nih kesehariannya kayak gini? Gitu. Warna hijau ini mendominasi, ada sedikit kuning, ada sedikit biru. Nah, sedikit sekali ada di pink. Sekarang coba kita cari kira-kira cocok nggak apa yang dibilang sama wajah dengan kesehariannya kamu. Jangan percaya sama saya. Nah, lihat saja sama apa yang kamu rasakan. Betul nggak kira-kira dari 4 kotak ini warna yang paling dominan adalah hijau? Ciri-cirinya, misalnya kamu suka sesuatu yang rinci dan sangat spesifik, detail sekali. Kalau mau beli apa-apa, kamu harus tahu modelnya, ukurannya, bahannya, dan sebagainya, detail. Terus kamu kalau mengerjakan sesuatu yang kamu suka, kamu sampai dalami, sampai rinci dan spesifik. Nah, ini kita bicara mengerjakan apa yang kamu suka. Terus kamu juga tekun mengerjakan sesuatu. Enggak cepat bosan. Ingin sampai selesai, tuntas. Terus kembali lagi, kalau kamu menyukai sesuatu, ingin tahu lebih dalam. Jadi searching, cari info, detail. Terus kamu tipe orang yang suka mencatat untuk menghindari lupa. Seperti itu. Kemudian sering berpikir analisis. Suka menganalisa sebab akibat. Kemudian cenderung terorganisasi rapi. Kalau pakaian yang suka yang rapi, nggak suka yang lecek. Terus model rambut juga suka yang rapi. Kamarnya sering rapinya daripada acak-acakannya. Misalnya begitu ya. Terus kalau mengerjakan sesuatu cenderung lebih teliti dan hati-hati. Nah, makanya salah satu kekurangannya adalah seringkali lama kalau ngerjain sesuatu. Karena kamu orangnya analisa, bagi anak lain atau orang lain bisa seperti terlalu diam dan membosankan atau terlalu serius. Ini hanya kesan aja. Kesan dari lawan orang yang punya sifat seperti kamu. Nah, kamu ini walaupun pendiam, orang yang gak suka nyakitin orang, tapi sakit hatian, dalam. Jadi kalau disakitin itu mudah susah lupanya. Gitu. Nah, kemudian karena kamu mungkin orangnya perfeksionis, jadi suka kelihatan lama di persiapan sampai seolah-olah menunda-nunda. Padahal kamu cenderung teliti, hati-hati. Terus punya kecenderungan ingin segala sesuatunya itu yang terbaik, kalau bisa yang sempurna. Sampai kadang-kadang kamu sering stres sendiri, gelisah, seperti itu. Dan kalau kamu sudah punya keyakinan tertentu, keinginan tertentu, kamu akan berjuang untuk mendapatkannya. Nah, sisi lainnya adalah kamu sering sekali merasa tidak percaya diri, nggak pede. Nah, terutama ketika tampil di tempat umum, kurang percaya diri, ya bergaul. Nah, kalau mau tidur, cenderung sering gelisah, punya kekhawatiran. Entah kekhawatirannya nggak jelas apa. Nah, ini kalau kamu dominan di hijau, kira-kira berapa persen kira-kira yang mirip sama keseharian kamu, Hamzah? Aku kalau yang hijau 70 nih. 70 ya. Aku sih kayaknya yang hijau sama yang hijau
itu tuh sampai ini sampai eh, pandai menganalisa, terus yang suka diagram grafik standar terbaik, nah yang enggak ininya organisasi organisasi rapi sudah suka, biasanya kalau udah berantakan banget suka banget rapi-rapihin gitu, cuman nggak terlalu sering. Kalau teliti masih kurang teliti itu sih. Baik. Cuman padahal udah rinci mas spesifik nih, cuman suka kurang teliti dalam artian lebih ke tipe sih, tipe aja gitu. Oke. Cuma Baik. kalau aku ngerjain sesuatu biasanya buat kayak Tamiya atau apa gitu, bisa buat Lego puzzle gitu bisa telitinya gitu. Ya, baik. Baik. Nah, tinggal biasanya ketika kita punya warna dominan, ada warna tertentu yang mensupport atau mendukung kita. Misalnya kuning atau biru. Kalau dari hidung kamu itu menyumbang kamu punya kuning. Ya, kuning. Hidung, alis, mata itu kuning. Sorot mata kamu adanya di kuning. Birunya justru sedikit sekali. Ada Oh, biru. birunya ini doang paling kerja sama aja. Sama Ya, eh iya ada kerja sama tadi ya. Iya. ya. Kuningnya banyak ya. Hmm, lumayan. Tekadnya kuat. Pengen selalu berhasil. Kalau mengerjakan sesuatu ingin sampai selesai. Nggak suka yang nanggung-nanggung. Hmm. Terus orangnya perhitungan. Orientasi pada biaya. Jadi budgetable gitu. Kemudian kalau dia lagi perlu sesuatu, ingin sesuatu kalau bisa cepat, segera. Kalau perlu malam ini juga dia jabanin itu. Kalau harus nyari barang dan sebagainya. Kemudian ya kadang-kadang berasa ingin menguasai. Misalnya ya udah begini aja, mestinya begini, 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 begini. Atau sedikit agak mengatur. Hmm. Terus kamu termasuk orang yang berani ngambil resiko. Ya Hmm. gitu. Nggak apa-apa dah, namanya juga coba. Kalau nggak nyoba kita mana tahu kan gitu, misalnya. Terus Ah, orang yang pertimbangan efektif sama efisien itu benar-benar ditimbang. Ini efisien itu artinya tepat budget, efektif itu tepat guna. Nah, kamu kalau udah mengejar sesuatu, kamu pekerja keras, begitu. Nah, sisi kelemahannya juga ada di sini, tinggal kamu cari sendiri. ah. Gitu. Biasanya kamu cenderung menyepelekan orang. Kalau orang itu kamu anggap, aduh dia kayaknya nggak kompeten, nggak bagus banget deh, gitu. Atau bikin repot. Nah, kemudian kalau penuh dengan trik, saya kurang tahu karena wajahnya tidak menunjukkan itu. Sisanya kamu cek sendiri ada berapa persen di sini. Ya, Kalau dibandingin di sini katakanlah 70%, di sini berapa persen? mungkin 60-an ya, 60-an 60-an. Di kuning ya. kuning ya. Kalau di biru berapa persen? Kuning biru hampir 60-an juga kayaknya. Oh, kuning sama biru seimbang. Hampir seimbang, iya. Oke, berarti itu petunjuknya adalah ketika kamu lagi in the mood, ya in the mood. Jadi kamu ini sering moodnya berpengaruh terhadap pekerjaan. Nah, kalau lagi in the mood, kamu larinya ke kuning. Tapi kalau not in the mood, kamu larinya ke biru. Iya. Semua yang biru ini muncul. Ya, kalau ditanya gimana gini, ah nggak tahu. Gitu tujuannya. Kemudian ya muncullah biru-birunya ini. Orangnya nggak terus terang, itu yang terutama. Suka menyimpan. Gitu. Tuh, kalau lagi nggak in the mood ya, itu yang tadinya berani ngambil keputusan jadi sulit sekali ngambil keputusan. Jadi ini adalah efek balik kalau berlawanan.
Jadi kamu intinya aslinya ada di sini. Kalau lagi on the mood, ini yang keluar. Kalau not in the mood, biru yang keluar. Gitu nggak kira-kira, Hamzah? Iya, kayaknya. Benar sih. Oke. Jadi kalau kamu tipe seperti ini, maka wilayah pekerjaan kamu adalah pekerjaan yang cenderung spesialis. Jadi kamu kurang suka bekerja sama atau bekerja rame-rame. Jadi kamu cenderung kerja sendiri, menuntaskan sendiri, berprestasi sendiri. Walaupun kalau diminta untuk kerjasama, bisa. Tapi kalau ngerjain project bareng-bareng, itu kamu sering tekanan mental. Karena irama kerja teman-teman kamu nggak sama kamu. Ada yang rajin, ada yang males, ada yang asal. Nah itu akan mengganggu mood kamu saat bekerja. Jadi kalau kamu mengambil pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, yang individualis, itu akan bagus sekali. Misalnya jagoan komputer, ahli keuangan, auditor, analis, yang kayak gitu-gitu deh. Nah itu nanti kamu akan sangat berprestasi dan kelihatan. Nah ini petanya kamu bilangnya begitu. Nah, jangan ngambil kebalikan, misalnya kerja sama tim, marketing, wah nggak cocok banget buat kamu. Iyalah. Kayak gitu. Udah gitu, walaupun kamu hukum, lawyer, itu nggak cocok kamu buat kamu. Tapi kalau kamu jadi penyidik, kamu cocok. Investigator, itu cocok. Intel, itu cocok. Ya, yang kayak gitu-gitu. Yang kerja individu tapi mengulik. Nah, itu jagoan kamu nanti. Tapi ketika kamu berdebat di depan sidang, nah itu biasanya kamu kurang menyukai hal-hal seperti itu. Jadi, you are not people orientation, but you are job orientation. So, ketika wilayah kerja kamu ada di hijau, kamu adalah orang yang spesialis, maka berkarirlah menjadi seorang yang ahli. Nah, kemudian kelebihannya kuning adalah kamu bisa menjadi atasan yang memimpin berdasarkan keahlian kamu. Satu. Terus yang kedua, kamu bisa jadi pengusaha yang mendirikan usaha berdasarkan keahlian kamu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kamu juga bisa mengatur-atur orang untuk membantu kamu di pekerjaan. Kira-kira begitu gambarannya. Terserah nanti kamu mau milih ikut perusahaan atau mendirikan usaha sendiri. Kamu punya potensi. Tapi kalau saya ditanya, baiknya gimana? Baiknya ikut perusahaan dulu. Jadi belajar gratis, digaji. Nah nanti kalau udah jago baru bikin perusahaan. Jangan belum punya apa-apa udah bikin perusahaan. Babak belur nanti. Nah, ada pertanyaan nggak Amsa sampai di sini? Sudah jelas tadi. Sambil nanya-nanya sambil itu tadi. Jelas ya? Jelas banget ya? Paling aku yang benar sedikit, benar yang pink ini benar sedikit banget. Pink benar-benar sedikit ya. Pink itu benar-benar sedikit ya. Itu menandakan bahwa kamu jangan ngambil pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Iya, ini biasanya kalau pink kalau lagi bercanda aja sih. Ya, jadi ini untuk merelaksasikan otot kamu, larinya ke pink. Iya. Makanya nanti kalau kamu ya ini baru biasanya ya, kecenderungan alamiahnya nanti pasangan yang cocok sama kamu itu adalah pasangan yang pink. Nah, nanti dia akan banyak menghibur hidup kamu, membuat hidup kamu lebih berarti, bermakna, dan sebagainya. Gitu. Dia adalah orang-orang yang punya penuh kejutan, penuh inovasi, penuh ide-ide. Jadi hidup kamu akan lebih hidup bersama orang tipe pink. Jangan cari yang sama-sama jauh. Nanti flat, datar. Tapi ingat ya, karena ini bertentangan, di satu sisi kamu akan hidupnya lebih baik bersama pink, di satu sisi kamu banyak nggak cocoknya.
Makanya jangan kamu nanti berpikir ketidakcocokannya, tapi berpikirlah bahwa dia memang dihadirkan untuk aku untuk melengkapi yang aku tidak punya. Jadi bukan kita berusaha mengubah pink jadi hijau. Contoh begini ya nanti ketika kamu berpacaran atau mungkin berumah tangga. Nanti misalnya kamu tuh kurang suka yang namanya kumpul-kumpul warga misalnya. Nanti istri kamu yang wakilin. Itu kejadian gitu. Banyak sekali. Terus nanti kalau ngurus-ngurus itu kalau paling paling nggak suka yang ngurus-ngurus KTP, ngurus surat, ngurus-ngurus apa nanti dia yang ngurusin. Jadi kamu mengerjakan job-job yang poin-poin besarnya aja. Yang detail-detail atau yang receh-receh itu dia yang suka ngerjain itu. Makanya kebayang kalau kamu nggak punya pasangan yang seperti ini. Gitu. Cuma memang di awal-awal banyak yang nggak paham. Saya juga memberikan konseling pada pertengkaran rumah tangga. Karena sesudah milih sebenarnya ini cocok jodohnya, tapi dia berfokus menjadikan pink jadi hijau dan yang pink ingin hijau jadi pink. Ya nggak mungkin. Gitu. Nah, saya buat mereka saling mengerti bahwa tujuan mereka dipersatukan saling melengkapi. Jadi indah nanti. Biasanya selalu yang dominan hijau atau yang kuning dia akan dapat yang pink. Yang pink juga sebaliknya. Karena kebutuhan alamiah, alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar dia mencari yang seperti ini. Dia sudah rame, dia suka cerita, dia suka banyak bicara, pasti dia cari cowok yang cenderung pendiam. Kalau enggak siapa yang dengerin? Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini?